Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Salam sehat. Tetap di rumah aja. Semoga kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita dapat melaksanakan perkuliahan kita dengan baik di kampus, yaitu di kampus HKBP Nomensen Medan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendra Gandasari Purba, NPM 18510012, grup AB1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 mengenai pasar bisnis. Pasar bisnis ini memiliki beberapa bagian. Berikut akan saya jelaskan. Bagian yang pertama, apakah pembelian organisasi itu? Webster dan Wynne mendefinisikan pembelian organisasi atau organizational buying sebagai proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Bagian yang kedua, peserta proses pembelian bisnis. Agen pembelian berpengaruh besar dalam situasi pembelian kembali langsung dan pembelian kembali modifikasi. Sedangkan personel departemen lain berpengaruh dalam situasi pembelian baru. Personel engineering biasanya mempunyai pengaruh besar dalam memilih komponen produk, dan agen pembelian berperan utama dalam pemilihan pemasok. Bagian ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pusat pembelian. Webster dan Wynne menyebut unit pengambilan keputusan dari organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dari kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama. 2. Pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Pembeli bisnis juga mempunyai motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya. Pembeli jelas mempunyai gaya membeli yang berbeda. Ada pembeli yang sederhana, pembeli ahli di bidangnya, pembeli yang menginginkan yang terbaik, dan pembeli yang ingin segala sesuatunya beres. 3. Penentuan target pusat pembelian. Untuk membidik usaha mereka dengan tepat, pemasar bisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka nilai pengaruhi, sejauh apa pengaruh mereka, apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Bagian yang ketiga, proses pembelian atau pengadaan atau biasa disebut procurement. Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi atau ekonomi, teknik, jasa, dan sosial ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter intensif. Tugas pemasar adalah membuat penawaran menguntungkan yang mengantarkan nilai pelanggan unggul dalam pembeli sasaran. Bagian yang keempat, tahap-tahap dalam proses pembelian. Robinson dan rekan mengidentifikasi 7 tahap yang menyebutnya fase pembelian atau buy phase. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan tahap ini. Pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Yang ketiga, pencarian pemasok. Yang keempat, pengumpulan proposal. Yang kelima, pemilihan pemasok. Yang keenam, spesifikasi pesanan rutin. Yang ketujuh, tinjauan kerja. Bagian yang kelima, mengelola hubungan pelanggan bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka.
Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, ketertiban pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat koordinasi vertikal. Maksudnya adalah sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Dan yang kedua, hubungan bisnis dan oportunisme. Para peneliti telah melihat bahwa upaya membangun hubungan pelanggan pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Bagian yang keenam atau bagian yang terakhir adalah pasar, lembaga, dan pemerintah. Pasar intuisi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Banyak dari organisasi-organisasi ini memiliki anggaran yang rendah dan kelompok pelanggan yang kaptif. Contohnya atau misalnya, rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang dibeli untuk pasien. Tujuan pembelian di sini bukan laba, karena makanan disediakan sebagai bagian dari keseluruhan paket layanan. Minimalisasi biaya juga tidak menjadi tujuan tunggal, karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengeluh dan merusak reputasi rumah sakit. Di bagian besar negara, organisasi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontrak kepada penawaran rendah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya masih proses belajar. Salam sehat, tetap di rumah aja. Prodeo Patria.